Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza 'azzamat ummati dunya nuzi'at minha khaybatul Islam, wa iza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar khurrimat barakatil wahyi, wa iza tasabat ummati sakatat min aidillah." Rawiyul Hakim wa Tirmizi. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Pada hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, para dekan, kemudian yang saya muliakan seluruh sivitas akademika, terkhusus para dosen dan tenaga kependidikan yang saya cintai, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang diberikan kesempatan untuk bisa hadir pada siang hari ini. Pertama, saya atas nama pribadi mohon maaf karena informasi yang saya dapat dari panitia, acara dimulai jam 9. Saya sudah datang jam 9 kurang 5. Nyatanya acara baru dimulai hampir jam setengah 10 dan jam 10. Karena saya sudah ukur tadi kalau jam 9 itu diperkirakan setengah 11 selesai. Sementara jam 11 ini saya harus ke Polda Riau. Kalau tak bisa berarti jam 2. Ba'da zuhur ini di Masjid Ar-Rahim Sail. Dan kebetulan jam 2 ini ada acara di Polda Riau bersama Bapak Iqbal. Jadi oleh karena itu memang waktunya serba mepet. Saya mohon maaf kepada Bapak Rektor, sivitas akademika. Habis acara ini saya tidak bisa duduk berlama-lama, saya mohon izin pamit. Jadi kue-kue yang dihidangkan untuk saya itu dibungkus sajalah. Baik, saya pikir cukup. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Mudah-mudahan dalam waktu setengah jam atau 40 menit ke depan menjadi sebuah pelajaran buat kita dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalaupun tak bisa kita seperti baginda Nabi, minimal mencontoh-contoh kehidupan beliau jadilah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan bicara sirah, tidak akan bicara sejarah tentang kelahiran Nabi. Karena sejarah itu dari awal, dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Tapi ada perkara yang mau saya angkat pada hari ini, 3 perkara. Yang pertama, seluruh para nabi yang Allah turunkan di muka bumi ini, mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun nabi yang dilahirkan dan diturunkan oleh Allah di kawasan kota Mekah yang tidak jauh dari Ka'bah. Tidak ada satupun nabi
124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani. Tidak satu pun di antara para nabi yang Allah lahirkan dan turunkan di kawasan kota Mekah yang tidak jauh dari Ka'bah. Hanya ada satu nabi saja, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dibaca dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Adam alaihissalam diturunkan Allah di kawasan Gujarat, perbatasan dataran India. Para sejarah mengatakan Adam diturunkan Allah di daerah Sri Lanka. Nuh alaihissalam diturunkan oleh Allah di kawasan Efrat dan Tigris. Hud alaihissalam diturunkan oleh Allah di kawasan Al-Ahqaf antara Oman dengan Yaman. Saleh alaihissalam diturunkan oleh Allah, perkampungannya bernama Madain Saleh. Musa alaihissalam diturunkan di kawasan Misra. Ibrahim alaihissalam diturunkan oleh Allah di daerah Irak Selatan, Ur, Babilonia, Mesopotamia, atau ada yang mengatakan negeri itu Kanaan, ada yang mengatakan Damaskus. Isa alaihissalam diturunkan Allah di Bethlehem, di kawasan Yerusalem, di kawasan negeri Sam. Tidak ada satupun nabi yang dilahirkan Allah di kawasan kota Mekah yang tidak jauh dari Ka'bah. Hanya ada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, kenapa nabi itu mesti dilahirkan di kota Mekah? Kenapa tidak di Pekanbaru, kota bertuah saja? Kenapa harus di kota Mekah? Ini pertanyaan yang mesti kita jawab. Pertama, jawabannya ini rahasia Allah. Karena Allah yang lebih tahu cara kenapa Nabi itu dilahirkan di kota Mekah. Kita tidak boleh menjawabnya. Tapi manusia bisa mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Ada 3. Kenapa Nabi kita itu dilahirkan di kota Mekah? Di kota Mekah itu ada monumen bangunan tertua, pertama sekali dibangun oleh Allah pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Ukurannya 16 kali 16, segi 4, di tengah-tengahnya kosong. Maaf, bangunan itu pertama sekali dibangun pada zaman Nabi Adam, monumen yang paling tertua di muka bumi, yang dijadikan kiblat orang-orang Islam untuk beribadah. Bangunan itu bernama Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Pertama-tama sekali rumah yang dibangun oleh Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Agar manusia bisa sujud, agar manusia bisa taat, dibangunlah bangunan pertama sekali yang dibangun diberi nama Bakkah, Ka'bah. Itu dibangun pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Maka Ka'bah ini dijadikan sebagai guidance awal, sebagai petunjuk awal. Kalau bahasa orang Jawa, sebagai sebuah tapak tilas petilasan seluruh para nabi. Dan karena nabi kita nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tempat pertama sekali manusia diturunkan. Untuk apa? 2. Yang kedua, kenapa Nabi dilahirkan di kota Mekah yang tidak jauh dari Ka'bah? Karena ada jalur benang yang kusut antara nabi-nabi terdahulu dengan jalur pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jalur benang yang kusut. Jadi ada jalur benang yang kusut antara jarak Nabi Adam dengan Ibrahim, Ibrahim dengan Rasulullah. Itu ada jalur yang menyimpang. Artinya ada jalur yang keluar dari jalur. Oleh karena itu diutuslah Nabi kita untuk menyelesaikan permasalahan jalur yang kusut tadi. Maaf, kita lihat ke atas dulu. Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Adam alaihissalam dibangun, pada zaman Nabi Adam dibangunlah Ka'bah. Ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, zaman Nabi Idris, apakah Ka'bah masih ada? Masih. Ketika Idris diangkat ke langit, apakah Ka'bah masih ada? Masih. Ketika turun Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh menghadapi kaumnya, kemudian Nabi Nuh berdoa, wa qala Nuh ya Rabb
la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Allah kabulkan doa Nabi Nuh, Allah turunkan bencana banjir yang paling besar. Kata ulama, tidak ada banjir yang paling besar di muka bumi sampai hari kiamat kecuali banjir yang Allah berikan kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Air sampai ke puncak gunung Himalaya, bumi digenangi oleh air. Air itu membanjiri muka bumi ini selama 180 hari 6 bulan. Bagaimana kondisi Ka'bah? Ka'bah ketika itu hancur. Wafat Nabi Nuh, muncul Nabi Hud. Apakah Ka'bah dibiarkan? Dibiarkan. Ketika itu muncul lagi Nabi Soleh, Ka'bah masih dibiarkan. Tapi ketika muncul setelah Nabi Soleh, ada Nabi namanya Ibrahim alaihissalam, maka zaman Ibrahim itulah diperintahkan oleh Allah untuk merenovasi Ka'bah. Ini yang diceritakan Allah dalam Quran. Wa iz yarba'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah, ditinggikan pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail. Makanya saat itulah Ibrahim dikenal di seluruh lintas agama. Bukan kita saja yang mengenal Ibrahim. Orang Yahudi mengenal Ibrahim, orang Nasrani mengenal Ibrahim dengan nama yang berbeda-beda. Kalau orang Islam menyebutnya Ibrahim alaihissalam, orang Yahudi menyebut Abraham, orang Islam menyebut Sulaiman alaihissalam, orang Yahudi menyebut Solomon, orang Islam menyebut Daud alaihissalam, orang Yahudi menyebut David dengan nama yang berbeda-beda. Makanya jangan heran, bukan hanya agama lain yang mengakui keberadaan eksistensi Nabi Ibrahim, bukan hanya agama samawi, tapi agama ardi pun memahami turunnya Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan heran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mohon maaf berdasarkan hasil awal penelitian, tapi saya juga belum paham dan juga belum meyakini hasil penelitian ini. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Kalau di Institut Agama Islam Lukman Edi ini ada peneliti yang luar biasa, mau meneliti lebih dalam, saya pikir telitilah. Kalau anggarannya cukup, telitilah. Kenapa ada jalur benang yang kusut antara Ibrahim dengan Nabi Muhammad? Kenapa jalur itu lari dari jalur yang menyimpang? Jadi jangan heran kalau ada tudingan-tudingan orang di sebelah sana mengatakan ritual-ritual agama Islam yang kita kerjakan hari ini punya kemiripan dengan ritual-ritual agama Hindu. Itu biasa saja. Kalau dilihat dari sejarah, benar. Kenapa orang Islam punya nabi namanya Ibrahim alaihissalam? Ibrahim ini nabi yang ke-6 dari urutan 25 nabi. Gelar Nabi Ibrahim ini diberikan Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Yang kedua, Ibrahim ini diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena seluruh nabi setelah Ibrahim itu lahir dari keturunan anak cucu Ibrahim alaihissalam. Ada lebih kurang 19 nabi setelah Ibrahim, itu seluruhnya lahir dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Makanya ada jalur benang yang kusut antara Ibrahim dengan Rasulullah. Makanya jangan salah, ada kemiripan ritual ibadah orang Islam dengan ritual agama saudara kita yang beragama Hindu. Jadi kalau Bapak pergi ke India, maaf, saya ini walaupun tampang saya jelek-jelek kayak gini Pak, tapi saya hobi jalan saya ke luar negeri. 2003, 2006, 2009 tuh hobi saya jalan ke luar negeri. Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka. Jadi saya sarankan pada dosen, mahasiswa, kalau punya uang, itu jalannya ke luar negeri. Jangan jalan ke Pulau Cinta, Sungai Gelombang, la ilaha illallah. Ke Palu Banda itu kampungan. Di tempat mandi Jawi, di situ mandi, kan bodoh kita. Jalan ke luar negeri, handphone 24 juta, Apple Pro Max 14. Tapi jalannya Pulau Cinta, la ilaha illallah. Saya jalan ke luar negeri, kalau tidak dengan corona, saya jalan ke 7 negara di Asia, di Eropa tahun 2019, tapi terhalang visa, tidak masa masuk kena Covid dan corona. Baik, kenapa saya katakan demikian? Maka ada jalur yang putus. Makanya ada ritual yang sama antara orang Islam dengan saudara kita yang beragama Hindu. Ini bukan ilmu cocok logi.
Ini berdasarkan hasil penelitian, tapi ingat perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Ibrahim diturunkan oleh Allah itu tahun 1000 diperkirakan oleh para sejarah 1700 sebelum Masehi sampai dengan 2000 tahun sebelum Masehi. Orang Hindu punya nabi namanya Brahma. Brahma itu turun dalam sejarah 1700 sampai dengan 2000 tahun sebelum Masehi, satu zaman. Makanya kena satu zaman punya kemiripan. Apa kemiripannya? Kita lihat. Ibrahim punya istri. Salah satu istri Ibrahim namanya Sarah. Berapa jumlah istri Ibrahim? Istri Ibrahim itu total jumlahnya 4. Pertama namanya Sarah, yang kedua Hajar, yang ketiga Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura, yang keempat hamba sahaya Yasjur binti Amar. Ibrahim punya anak 13. Dari 13 ini 4 orang istrinya. Maaf, istri pertama Ibrahim Sarah. Sarah ini dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir dikatakan perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam. Istri Nabi Adam Hawa tercantik pertama, tercantik kedua Sarah istri Ibrahim. Makanya dikatakan oleh para ulama kecantikan dan keindahan bumi ini dibagi 3. 30% untuk istri Nabi Adam Hawa, 30% untuk istri Nabi Ibrahim Sarah, 30% untuk Nabi Yusuf. Totalnya 90%. 10% lagi dibagi-bagi untuk kita. Jadi tidak patut kita bangga, dibagi-bagi saja. Makanya Pak, saya baca kisah para nabi yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir itu, kadang saya tertawa, kadang saya nangis, terkadang saya senyum-senyum sendiri. Saya ingin bayangkan wajah istri Ibrahim. Karena keterangan di sana disampaikan istri Ibrahim itu pertama perempuan tercantik, pintar, lembut, luar biasa, ramahnya, sopannya, akhlaknya, cantik. Saya bayangkan coba, tidak bisa dibayangkan karena kan tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang fisik Sarah itu, tidak ada. Akhirnya saya coba bayangkan tentang istri Nabi yang Aisyah. Karena banyak buku, salah satunya Al-Mar'atus Shalihah. Saya baca buku tentang keutamaan-keutamaan istri Nabi. Salah satunya Aisyah. Saya bacalah hadis tentang Aisyah. Mulai ciri fisik Aisyah. Aisyah ini putri Abu Bakar. Menikah dengan Nabi umur 8 tahun. Kemudian bercampur umur 9. Riwayat lain mengatakan menikah dengan Nabi umur 12 tahun. Bercampur umur 13 tahun. Maaf, Aisyah ini putri Abu Bakar. Tinggi, langsing, kulitnya putih, tutur kata Aisyah ini lembut, orangnya agak sedikit pemalu, senyumnya manis, pipinya kemerah-merahan. Bisa saya bayangkan, tapi jangan dibayangkan wajah bini awak, Pak. Bini awak itu hitam, pendek, gopuk, cerewet itu, la ilaha illallah. Kena Aisyah bisa kita bayangkan, Sarah di atas itu. Maka dikatakan istri Ibrahim yang pertama namanya Sarah. Nabinya orang Hindu. Brahma punya istri namanya Saraswati. Di Mekah ada bangunan kotak suci, bangunan tertua yang dikatakan dengan Ka'bah, ukurannya 16 kali 16, di dalamnya kosong, namanya Ka'bah. Di India, kalau Bapak Ibu pergi ke India, daerah kawasan Nizamuddin, itu maaf, di India ada bangunan seperti Ka'bah namanya stupa. Di Mekah ada air suci namanya Zam-Zam. Di India punya air suci namanya Gangga dan Yamuna. Di Mekah ada ritual ibadah haji dan umroh. Maaf, pakai selempang berwarna putih, tidak berjahit, namanya ihram. Di India punya pakaian ritual ibadah mereka tapi warnanya kuning. Di Mekah ada urusan umroh dan haji, ada urusan tawaf dan sa'i. Selesai tawaf sa'i, ada urusan dengan kepala, namanya tahallul. Di India ada urusan dengan kepala, namanya digundul. Di Mekah, maaf, ada penyembelian orang Islam terhadap penyembelian hewan kurban. Di India ada penyembelian hewan namanya gadri. Jangan-jangan saudara kita yang beragama Hindu dulunya mengikuti millata Ibrahim Hanifah, tapi kena ribuan tahun bergeser, berubah kebiasaan, berubah tradisi, berubah keyakinan. Maka diutuslah Nabi di kota Mekah untuk mengembalikan mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan-jangan saudara kita yang beragama Hindu itu dulu mengikuti millata Ibrahim Hanifah.
Karena jaraknya bukan setahun 2 tahun, Pak. Ribuan tahun. Berapa jarak antara Nabi Adam dengan Ibrahim? Berapa jarak Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW? Saya tanya pada mahasiswa, mana mahasiswa Fakultas Tarbiyah? Coba angkat tangan. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah mana? Tidak ada. PGMI mana? Angkat tangan. Berapa jarak antara Nabi kita dengan Ibrahim alaihissalam? La ilaha illallah. Siapa dosen kalian? Berapa jarak antara Nabi kita dengan Ibrahim? Berapa jarak antara Ibrahim dengan Adam? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Huzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Ilyas bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Berapa ribu tahun? Ini bukan jarak setahun 2 tahun. Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Amir bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh alaihissalam. Berapa ribu tahun? Nuh bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Berapa ribu tahun? Ini jaraknya bukan setahun 2 tahun. Maka diutuslah Nabi kita dilahirkan di kota Makkah yang tidak jauh dari Ka'bah. Untuk apa? Mengembalikan semua peradaban manusia. Karena Nabi kita Nabi yang terakhir, agar semuanya kembali kepada Allah. Itu satu hikmah Nabi dilahirkan di kota Makkah. 2, ketika Nabi dilahirkan, ada sejarah yang terlupakan oleh kita, atau selalu kita sampaikan tapi kita tak ambil hikmah. Ketika Nabi dilahirkan, ketika itu tentara bergajah dari negeri Yaman datang ke kota Mekah, membawa ribuan pasukan tentara bergajah. Sebelum masuk kota Mekah, tentara Abraham ini berhenti. Dikatakan dalam sejarah itu, sebelum masuk kota Mekah, tentara Abraham itu berhenti. Belum masuk kota Mekah, dia berhenti. Apa kata Abraham? Bawa kemari pimpinan orang Quraisy, pemimpin Ka'bah, pemimpin orang Mekah itu bawa kemari. Dipanggillah. Bukankah pemimpin Quraisy itu Abdul Muthalib? Bukankah pemimpin Ka'bah itu Abdul Muthalib? Dipanggillah Abdul Muthalib. Apa kata Abraham? Betulkah engkau Abdul Muthalib? Kata Abdul Muthalib, ya. Apakah engkau pemimpin Quraisy? Ya. Apakah engkau yang memimpin Ka'bah ini? Orang-orang memanggilku demikian. Kata Abdul Muthalib. Apa kata Abraham? Wahai Abdul Muthalib, kami datang kemari ini ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kami tidak ingin ada pertumpahan darah. Kau bawa seluruh orang-orang Mekah ini keluar dari Mekah. Kami ingin hancurkan Ka'bah. Seluruh harta kalian, rumah kalian, ternak kalian, kambing kalian, unta kalian, aku sita. Kata Abraham. Apa kata Abdul Muthalib? Abdul Muthalib berbicara hikmahnya luar biasa. Kata Abdul Muthalib, wahai Abraham, kalau kau ingin menghancurkan Ka'bah, hancurkan saja. Tapi untaku yang 100 ekor yang kau ambil, tolong pulangkan. Apa kata Abraham? Wahai Abdul Muthalib, kamu ini pemimpin apa? Kami datang kemari ingin hancurkan Ka'bah, tempat ibadah kalian, kalian biarkan. Sementara kau pikirkan onta kau yang 100 ekor yang aku ambil minta dipulangkan. Pemimpin apa kau nih? Apa kata Abdul Muthalib? Abraham, Ka'bah itu punya pemilik. Pemiliknya lebih tahu cara menjaganya. Unta tuh punya dan copet pulangkan. Itu keyakinan Abdul Muthalib, Pak. Maknanya apa? Pelajaran pertama, agama ini akan dijaga Allah sampai kiamat. Tanpa saya, tanpa rektor, tanpa WR, tanpa mahasiswa, tanpa dosen, akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Lantas kenapa ada ayat yang mengatakan ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum? Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Apakah Allah lemah? Tidak. Apakah Allah tidak mampu? Tidak. Sengaja itu dikatakan oleh Allah. Allah ingin membuka pintu kemuliaan. Kalau kalian bantu agama Allah, Allah berikan predikat kemuliaan. Jika tidak, predikat kemuliaan itu dicabut. Tapi ingat, Allah tidak bergantung dengan kalian. Jadi agama ini tidak bergantung dengan kita. Agama ini tetap akan dijaga Allah sampai hari kiamat. Hari ini euforia, sok-sok kita ini terlalu, apa namanya, di Masjid Darussalam tadi malam saya sampaikan. Di depan Pak Kapolda juga saya sampaikan.
Kita tolong agama Allah, tolonglah. Tapi jangan terlalu euforia. Kita ini seolah-olah agama kita ini berjasa banget dengan agama. Kalau tidak gara-gara saya tidak hidup agama ini. La ilaha illallah. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, jangan terlalu membesar-besarkan diri. Kenapa? Kita merasa membantu agama Allah, menolong agama Allah, menegakkan agama Allah. Di mana-mana takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur lewat, asar ke mana-mana, subuh terlambat, siang menutup, malam mengicu, baca Quran dak ada. La ilaha illallah. Apa ini yang membela agama Allah? Saya ingin sampaikan, makanya mohon maaf, perbaiki iman, perbaiki amal, perbaiki muamalat muasyarat, perbaiki akhlak, kalian telah menolong agama Allah. Jadi hari ini kita lucu. Maka tadi malam ada jemaah saya nanya, Pak Ustadz, kita ini kan peringatan Maulid Nabi, contoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh, kalau Allah menggunakan kata laqad di awal kalimat, itu menandakan Allah nak meyakinkan manusia. Sama seperti Allah menggunakan ayat walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, penghuni neraka jahanam paling banyak itu kalangan jin dan manusia. Allah gunakan kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh setelah ada dalam diri Nabi, apa yang ada? Uswah. Uswah itu suri tauladan, ikon, nomenklatur, bingkai, gaya hidup, potret, acuan kehidupan. Tidak ada tujuan lain. Kalau ada di antara kalian menjadikan selain Nabi sebagai acuan kehidupan kalian, maka sesatlah kalian. Nabi itu ikon, nomenklatur. Nabi itu cara pandang. Nabi itu bingkai kehidupan. Makanya saya mohon maaf, kalau kita ceritakan akhlak Nabi hari ini Pak, sampai hari kiamat tidak akan selesai kita menceritakannya. Kenapa? Yang kita ceritakan ini manusia sempurna. Tapi kita bisa mencomot-comot saja. Dan itu pun tidak mirip-mirip. Kenapa tidak mirip-mirip? Hanya mendekat-mendekati saja. Satu, Nabi kita manusia yang tidak pernah berdusta. Itu Nabi kita. Saya mau tanya di antara kita hari ini, apakah kita tidak pernah berdusta? Nabi kita tuh manusia yang tidak pernah berdusta. Suatu ketika Nabi naik ke atas bukit Safa. Nabi kumpulkan seluruh penduduk kota Mekah, karib kerabatnya. Ada yang mengatakan 65, ada yang mengatakan 75, ada yang mengatakan 43 dalam riwayat hadis. Kalau saya duduk di sana, maaf, ada yang mengatakan 65 orang, ada yang mengatakan 75 orang. Apa kata Nabi? Termasuk di bawahnya Abu Lahab. Kata Nabi, wahai penduduk kota Mekah, seandainya aku katakan kepada kalian, di sebelah bukit sana ada orang yang akan datang mau membunuh kalian, apakah kalian percaya? Apa kata orang Mekah? Ya Muhammad, engkau ni al-amin, orang yang dapat dipercaya. Engkaulah satu-satunya manusia yang lahir di kota Mekah. Mulai dari kau lahir sampai hari ini, engkaulah manusia yang tidak pernah bohong. Itu Nabi kita. Tidak sama dengan kita. Awak tiap hari menduto juga awak kanya. Pendusta. Kemudian kita doa pula, ya Allah masukkan kami surga Firdaus. Tidak bau tak kita nih Pak. Ini keadaan kita. Nabi kita manusia tidak pernah bohong. Jangankan orang Islam, orang kafir pun percaya dengan Nabi. Ketika Nabi mengatakan, apakah kalian percaya kalau aku sampaikan kepada kalian di sebelah bukit sana ada orang yang akan datang mau membunuh kalian? Kata orang Mekah, kami percaya Muhammad, engkau ni manusia tak pernah bohong. Itu orang kafir ngomong. Apa kata Nabi setelah itu? Kalau begitu berimanlah kalian kepada Allah, jika tidak akan datang azab dari akhirat yang sangat pedih kepada kalian. Ketika Nabi sudah mengajak orang beriman, apa yang terjadi? Orang kafir yang tadinya mencintai Nabi berbalik membenci, yang tadinya menyukai Nabi berbalik tidak suka. Semua orang-orang Mekah meninggalkan Nabi. Tinggallah di bawah bukit Safa itu Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, untuk perkara inikah engkau kumpulkan kami di sini? Abu Lahab marah. Jadi maaf adik-adik sekalian, Abu Lahab itu punya 3 hubungan dengan Nabi. 1, paman Nabi. Kenapa paman Nabi? Karena Abu Lahab adik-beradik dengan ayah Nabi. Tapi asa ayah tidak seibu. Dari mana jalurnya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya istri 4, punya anak 16, 10 laki-laki, 6 perempuan.
Dari istri yang pertama lahir Abdullah, lahir Abu Talib, lahir Ruqayyah, lahir Zainab, dan lain-lain. Dari istri kedua lahir anak Abbas dan lain-lain. Dari istri ketiga lahir anak Hamzah dan lain-lain. Dari istri keempat namanya Lubna, lahir anak Abu Lahab dan lain-lain. Jadi Abu Lahab, Hamzah, Abbas itu paman Nabi seayah tapi tak seibu. Dua, Abu Lahab itu tetangga Nabi. Kena rumah Nabi tak jauh dari rumah Abu Lahab. Kalau tidak percaya tengok di kota Mekah tu. Tiga, Abu Lahab ni besan Nabi. Besannya itu bukan sekali, besannya 2 kali. Karena anak Nabi Ruqayyah dan Ummu Kalsum menikah dengan 2 orang anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, sebelum dinikahi oleh Utsman. Besannya 2 kali. La ilaha illallah. Marah Abu Lahab. Pulang Abu Lahab, tinggalkan Nabi Muhammad di atas bukit Safa. Sampai depan bukit di rumah anak-anak Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Wahai anak-anakku, aku tak akan mau menghindari kepalaku dari terik matahari. Aku tak akan mau menginjakkan kakiku ke rumah kalian sebelum kalian ceraikan anak Muhammad. Saking marahnya Abu Lahab. Keluarlah anak Abu Lahab, Utaibah, Utbah keluar. Kisah yang masyhur, kisah Utbah. Keluarlah Utbah, dikejarnya Nabi Muhammad. Apa kata Utbah? Ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad kepada Utbah, ada apa wahai anakku? Kata Utbah, Utbah ni menantu Nabi, anak Abu Lahab. Istri Utbah ni anak Nabi. Kata Utbah, wahai Muhammad, aku tak percaya dengan agama yang kau bawa. Aku tak percaya dengan apa yang kau sampaikan. Mulai hari ini, mulai saat ini, aku ceraikan anakmu. Menetes air mata Nabi. Ayah mana yang tak nangis? Ada anak diceraikan oleh menantunya tanpa adab, tanpa etika, tanpa akhlak. Tidak cukup hanya itu, Utbah ini pun meludahi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini masyhur dalam Hikayatus Sahabiyah. Apa yang terjadi? Ketika Utbah meludahi wajah Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan dan berdoa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya sarankan seluruh doa Nabi tolong dihafal dan diamalkan. Tapi kalau doa yang satu ini, saya minta jangan pernah dihafal dan jangan pernah diamalkan. Ini doa Nabi untuk Utbah, menantunya yang meludahi wajahnya. Ketika diludahi oleh Utbah, Nabi mengangkat tangan, kemudian dia berdoa kepada Allah. Sebagian doa ditulis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma sallim ala kalban wa kilab. Ya Allah, kirimkan 1 ekor anjing dari anjing nerakamu untuk membunuh Utbah. Itu doa Nabi. Utbah pulang ke rumah, melapor dengan ayahnya. Apa kata ayahnya? Dari mana Utbah? Dari tempat Muhammad. Ngapain? Saya caci maki Muhammad. Terus saya hina Muhammad. Kata Abu Lahab, Muhammad ngomong apa? Kata Utbah, Muhammad tidak ada ngomong. Terus saya ceraikan anak Muhammad. Kata Abu Lahab, ayahnya, Muhammad ngomong apa? Tidak ada ngomong. Terus saya ludahkan wajah Muhammad. Kata Abu Lahab, terus ketika kamu ludahkan itu Muhammad ngomong apa? Tidak ada ngomong, tapi dia doa. Apa doanya? Dia minta dengan Tuhannya 1 ekor anjing dari anjing neraka untuk membunuhku. Mendengar jawaban anaknya itu, Abu Lahab langsung nangis. Apa kata Abu Lahab? Mampu yang nak, mampu yang. Muhammad tak pernah bohong. Abu Lahab yang jelas-jelas satu Quran penghuni neraka jahanam, begitu yakinnya dengan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita hari ini yang mengaku ahli zikir, 50.000 zikirnya malam hari, yang mengaku ahli Quran one day one juz bacaan Qurannya, yang mengaku ahli masjid, mana keyakinan kita dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Penyakit kita hari ini satu saja. Jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak yakin lagi dengan amal yang disampaikan Nabi-Nya. Saya tanya pada adik-adik sekalian yang perempuan, pada ibu dosen, tenaga kependidikan dan sebagainya, mana yang lebih wajib, pakai masker atau pakai jilbab? Masker atau jilbab? Saya tanya, pakai jilbab itu hukumnya wajib atau sunat? Wajib atau sunat? Itu ngapun telanjang dia di luar kan? Ini penyakit kita Pak. Jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak yakin lagi dengan amal yang disampaikan Nabi-Nya. Saya tanya pada bapak-bapak dokter, termasuk rektor, semua laki-laki mahasiswa, mana yang lebih utama, sholat di masjid atau sholat di rumah? Masjid atau di rumah? Sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar atau lebih kecil?
Mana yang utama, di masjid atau di rumah? Itu ngaku sembahyang di belakang meja tuh. Hari ini jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak yakin lagi dengan amal yang disampaikan Nabi. Ini penyakit kita, Pak. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan banyak negeri yang saya datangi, banyak tempat yang saya kunjungi. Tanggal 7 semalam saya baru pulang dari Magelang. Dari Magelang ke Semarang, Semarang ke Rembang. Rembang jumpa dengan Ustaz Gus Bahak Nur Salim, ngaji di pondok beliau sebentar. Dari Rembang langsung ke Jombang, Jombang ke Jogja, balik lagi ke Songgoriti daerah Kediri, kemudian Malang, Jonrejo, Batu. Dari Batu langsung ke Surabaya, dari Surabaya langsung Batam, Batam balik Pekanbaru. Habis masa lebih kurang 18 hari. Saya ingin sampaikan buat kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pesan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita bersama, ini terkhusus saya sebetulnya. Karena Nabi itu ikon, Nabi itu barometer, Nabi itu suri tauladan, contoh. Tidak ada contoh lain. Kalau ada orang mengambil contoh selain kehidupan Nabi, itu sesat mereka. Apa yang tak diatur oleh Nabi, mulai urusan ibadah haji sampai urusan kamar mandi diatur oleh Nabi, mulai ibadah haji sampai urusan suami istri diatur oleh Nabi. Apa yang tadi buat oleh Nabi? Nabi kita manusia tidak pernah bohong. Nabi kita manusia yang senantiasa bersyukur. Nabi kita tuh orang yang paling pandai bersyukur, yang luar biasa syukurnya mengalahkan syukurnya para nabi-nabi terdahulu. Itu saking luar biasa. Kenapa kita tidak mencontoh kehidupan Nabi, Pak? Kalau kita mencontoh kehidupan Nabi, hidup kita ini tenang. Hari ini kenapa kita tidak tenang? Kita tidak mau ikut contoh Nabi. Nabi itu orang yang paling pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maaf, ini mohon maaf, ini sekedar cerita saja. Di beberapa masjid sudah pernah saya sampaikan. Kebiasaan saya ketika hari raya Idul Fitri, itu hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga, itu biasanya saya jalan. Hari raya pertama jalan ke rumah ayah ibu saya, jalan ke rumah mertua. Hari raya kedua itu jalan ke rumah adik-beradik ayah, adik-beradik emak, adik-beradik mertua. Hari lebaran ketiga itu saya jalan jatah ke rumah kawan-kawan. Tapi terakhir 2017. Semenjak itu saya bersumpah, saya tidak akan jalan lagi ke rumah kawan. Kalaupun jalan saya sendiri, tidak bawa lagi istri dan anak. Biasanya saya bawa istri dan anak. Kenapa? Terakhir 2017. Saya ditelepon oleh salah seorang eselon 2 di Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz, kawan saya. Waalaikumsalam, dari STBDN. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ustaz di mana? Di rumah. Ustaz, pada salat zuhur datang ke rumah saya. Kemudian kita makan bersama dua keluarga. Bawa anak, bawa istri. Nanti saya anak istri di rumah. Kita makan berdua keluarga. Oke lah. Habis salat zuhur saya berangkat bismillah pakai mobil HRV. Saya bawa anak, saya bawa istri. Sampai di rumahnya, subhanallah, itu yang saya alami, yang saya lihat. Teman saya ini luar biasa kekayaannya, kaya. Halaman rumahnya saja 4.320 meter persegi. Saking besarnya pekarangannya. Pagarnya tidak ada security, pakai elektrik, terbuka sendiri pagarnya. Jalan surang. Masuk saya ke sana. Di ruang tamu, turun saya, istri saya turun. Masuk ke ruang tamu. Istri saya masuk ke ruang tamu, terkejut. Kenapa? Di ruang tamu itu ada air terjun seperti lembah Anai. Apa kata istri saya? Bi, rumahnya natural banget. Saya bilang, iyo. Masuk ke ruang tengah. Sampai ruang tengah kami makan. Makan bersama. Habis makan bersama, selesai. Rupanya di belakang meja makan tuh ada kitchen set. Belakang kitchen set tuh ada bartender. Samping bartender ada tuh ada room karaoke. Di sebelah room karaoke ada meja biliar. Belakang meja biliar ada kolam renang ukuran 20 kali 25. Coba bayangkan. Kaya. Saya biasa, istri saya biasa juga. Sudah selesai acara silaturahmi, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, cipika-cipiki kami pamit. Saya naik mobil, istri saya naik mobil, anak saya naik mobil. Biasa saja. Tapi ketika mobil saya sudah jalan, apa kata istri saya? Bang, bentuk itu gue rumah tuh, mulai. Ini bini awakku kalau ngecek tak pakai utak ya dong. Suami orang eselon, suami kau dosen kontraknya, la ilaha illallah. Makanya terkadang kita lupa mensyukuri nikmat yang Allah berikan dalam diri kita hanya gara-gara melihat nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Sampai kapan mau bahagia, Pak? Hah? Dikasih Allah gaji 3 juta, terima aja, Pak. Kalau ukuran mobil Brio, jangan paksa Pajero. Makanya mohon maaf kalau ada dosennya pakai Pajero, Fortuner, saya tidak bangga, Pak. Kalau orang dulu, orang tuh susah tapi hidupnya bahagia. Kalau kini bentuknya bahagia tapi susah tuh kreditnya semua itu.
Kalau ada dosen, apalagi PNS, mobilnya 4, rumahnya lantai 3, itu perlu KPK datang ke rumah? Nggak ada. Jadi hidup ini biasa saja. Hidup ini simple kok. Ketika dompet tak punya uang, anak sehat, istri sehat, kamar mandi oke, mesin air oke, lampu di rumah nggak ada yang putus. Ketika ada yang dapat tunjangan sertifikasi 2 juta di dompet, mesin air lah rusak, banoto lah pecah, anak nan selemo, la ilaha illallah. Bapak Ibu mana mau punya uang banyak masalah atau tidak ada uang tidak ada masalah? Jadi hidup ini itu saja, hidup ini side A side B saja. Itu yang dikatakan oleh Ustaz Abdul Somad. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai dia lupa makan. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai dia terlambat makan. Ada orang mati-matian cari makan sampai-sampai dia sendiri pun tidak bisa makan. Subhanallah. Hidup ini simpel saja. Makanya terima apa yang diputuskan Allah, belajar menerima. Sudah, tidak ada masalah. Kita ini kan belajar menerima putusan Allah, Pak. Dikasih istri cantik, syukuri aja, Pak. Tidak usah banyak cerita. Dikasih istri jelek, syukuri. Makanya mohon maaf, saya bersyukur kenapa saya dapat istri tidak dosen juga. Karena saya cerita di kampus, kalau ada suaminya dosen, istrinya dosen, itu kiamat kubro. Kenapa kiamat kubro? Saya tidak tahu nyinggung siapa di sini, saya tidak tahu. Itu kalau istrinya dosen, suaminya dosen, itu semua tunjangan pasti tahu oleh istri semuanya. Bila cairnya, kapan masuknya tahu. Kalau istri saya tidak tahu, Abi tidak nerima sertifikasi. Oh, sertifikasi Abi belum. Semalam ngurusnya agak telat, jadi memang agak di kumnya bermacam-macam. Istri saya kan tidak ngerti. Ada tengok di grup-grup orang itu semuanya orang pakai remunerasi. Dek, remun itu diurus. Abi kan lebih banyak jadwal ceramah, jadi tidak sempat ngurus remun. Oh, selesai. Tidak ngerti, tapi kalau sama-sama sekantor, itulah penyakitnya, Pak. Saya ingin sampaikan, saya tidak nyinggung siapa-siapa, tapi begitulah, kita ini belajar. Jadi kalau uang 2 juta untuk hidup cukup, tapi uang 200 juta untuk lifestyle gaya hidup, tidak akan pernah cukup. Belajar, hidup ini simpel saja, tidak ada masalah, hidup ini simpel saja. Ada yang masalahnya dengan saya, Pak Ustadz, pusing saya Ustadz, kenapa? Banyak utang. Utang itu jangan dipikirkan, dibayar. Pakai apa bayarnya? Kalau tidak sanggup bayarnya, jangan berutang. Itu simpel saja. Jadi tidak usah neko-neko hidup nih. Makanya kadang-kadang jangan ukur kaki kita dengan sepatu orang lain. Tidak bisa. Makanya sampai kapan kita ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan urusan bulat-bulat kepada Allah, dia sandarkan bulat-bulat, wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik, wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah cabut di hatinya rasa takut dan takkan pernah bersedih hati. Apa yang kita takutkan? Tidak ada. Kaya sebentar, jadi rektor sebentar. Bang Zaidil ini abang saya, wakil rektor, tidak lama. Setiap orang punya masa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Hari ini orang mengenal Pak Rektor, salam Pak Rektor, di mana-mana jumpa Pak Rektor, tidak lama. Kalau asli besok tahu kawan Pak Rektor, tengok Pak Rektor pensiun besok. Baru nampak berkawan atau tidak Pak Rektor. Kalau sekarang wajar, biasa. Dunia ini itu saja, side A, side B. Mati-matian cari uang, dapat uang, masukkan ke rekening. Sakit, gula darah, kolesterol dan sebagainya, dirawat di rumah sakit, mati-matian pula menghabiskan uang untuk berobat ke rumah sakit. Itu saja dunia ini. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Makanya mohon maaf, saya mengutip pendapat Dr. Saidul Amin, Rektor Umri, ketika menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Winsus Karyau. Dulu katanya, kampus tertua di muka bumi, muasalnya itu kampus itu berada di dalam masjid, salah satunya yang ada di Al-Azhar Kairo, itu kampus tertua. Coba bayangkan, kampus tertua dulu dimulai dari masjid. Bahkan ada sejarah mengatakan toga pertama yang dipasang itu sampai hari ini Bapak Ibu pakai toga. Kenapa toga itu segi 4, segi 5? Itu menandakan bangunan segi 4 Ka'bah, konon katanya. Untuk menandakan supaya hati orang-orang yang menuntut ilmu, hatinya ke Ka'bah dan dia akan kembali kepada Ka'bah. Makanya hari ini kampus telah kehilangan ruh. Kampus mana saja.
Prof. Dr. Saidul Amin ngomong di khutbah Jumatnya. Setelah itu kami bincang-bincang dengan beliau. Apa kata beliau? Kampus hari ini telah kehilangan ruh. Pertama, apa ruh yang hilang? Wisdom, hikmah dan kebijaksanaan. Kita bisa bijaksana, tapi tak bisa bijak di sini. Dek, gara-gara ndak jadi rektor lo, ndak lo mau menyapa lo, la ilaha illallah. Ini hati-hati, Pak. Ini kompetisi dalam dunia bidang akademik. Lah capek-capek doktor, lah capek-capek master, tapi tidak juga diangkat jadi dekan. Kawan baru datang pindah langsung diangkat jadi dekan. Terima keputusan Allah. Kita bisa bijaksana, tapi tidak bisa bijak di sini. 2. Kampus telah kehilangan responsibility, kepekaan sosial. Kuliah sampai ke luar negeri, meneliti sampai ke langit ketujuh, mencari ilmu sampai ke dasar bumi. Seluruh gunung dan sungai mereka lalui, tapi orang miskin di sebelah rumah mereka tak terperhatikan oleh mereka. Responsibility. Kuliah tinggi-tinggi, Pak. S1, S2, PhD, doktor, HCL, seluruh gelar ada. Iblis itu deh, alumni Universitas Surga. Bukan Institut Agama Islam Lukman Edi. Iblis itu alumni Universitas Surga. Akreditasi kampusnya di atas A. Dosennya langsung Allah. Tapi kena sombong, Allah turunkan dari surga turun ke muka bumi. La ilaha. Apalagi kita tamat SAG sarjana anggu-anggu. La ilaha. MAG masih jo anggu-anggu. La ilaha illallah. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada. Kita ini sama saja. Maka saya katakan responsibility, kepekaan sosial. Kita sekolah tinggi-tinggi, meneliti tinggi-tinggi, tapi lupa kita meneliti ada orang miskin di tangga sebelah rumah kita. Yang ketiga, kata Dr. Saidul Amin, kampus telah kehilangan idealisme. Kampus tidak lagi maju tak gentar membela yang benar, tapi kampus sudah dijadikan maju tak gentar membela yang bayar. Ini keadaan kita, Pak. Makanya ruh universitas telah hilang hari ini. Kita dijadikan sebagai manajemen pabrik, masuk bersama-sama, keluar bersama-sama. Makanya mohon maaf, saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang kuliah di Timur Tengah, tunjukkan dengan saya apa yang ditinggalkan Nabi di kota Mekah sampai hari ini yang masih tersisa. Tak ada. Kalaupun ada, tak lebih pada 2%. Tunjukkan dengan saya infrastruktur yang ditinggalkan Nabi. Tapi apa yang ditinggalkan Nabi? Nabi meninggalkan SDM, sumber daya manusia. 13 tahun Nabi membina sahabat di kota Mekah, 10 tahun Nabi membina sahabat di kota Madinah, 23 tahun, dalam masa itu Nabi membina SDM. Setelah Nabi wafat, muncullah generasi terbaik pertama, dan tidak ada lagi generasi terbaik setelah itu sampai kiamat. Generasi itu generasi sahabat yang imannya, amalnya sama seperti iman dan amalnya Rasulullah SAW. Jadi yang dibangun itu SDM sekarang, sumber daya manusianya. Sudahlah, saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu sekalian, sivitas akademika, karena dunia ini tak lama. Dunia ini takkan lama. Yang paling penting dalam kehidupan ini ta'arufu, kita saling memahami di antara kita. Kita pahami apa kondisi yang terjadi hari ini, bijak dan arif, hikmah, wisdom dalam menyikapi setiap suasana dan keadaan. Quran saja demikian. Quran saja demikian sama. Maaf, tadi Pak Rektor tempat nyinggung soal pembukuan Al-Quran. Maaf, dulu Quran kan tidak pernah ditulis, karena Nabi hidup, Nabi hafal Quran, sahabat hidup hafal Quran. Orang yang hafal Quran, Quran tidak perlu ditulis. Kenapa? Wong masih banyak hafal Quran, Nabi masih hidup. Tapi ketika Nabi wafat, sahabat yang hafal Quran banyak berjuang, banyak berjihad, banyak yang mati syahid. Dikhawatirkan penghafal Quran ini banyak yang mati. Makanya zaman Utsman ditulislah Al-Quran, dibuatlah mushaf Al-Quran. Tapi zaman Utsman yang buat Quran itu sahabat. Sahabat itu kalau buat Quran sama dengan dokter spesialis. Tulisan orang hebat. Tidak bisa baca. Dokter spesialis yang bisa baca cuma spesialis atau apoteker. Tulisan sahabat. Tidak ada sakal, tidak ada baris, tidak ada kasroh, tidak ada domah, tidak ada titik. Sulit dibaca, sulit. Rupanya setelah sahabat ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Dia baca Quran ini sulit. Maka dibuatlah sakal, dibuatlah baris, kasroh, domah, fathah, dibuatlah titik. Agar orang-orang di bawahnya setelahnya bisa baca Quran.
Rupanya Quran bukan hanya dibaca oleh orang Arab. Quran dikirim pertama sampai ke Andalusia. Di Andalusia berubah qiraah Quran. Jadi Quran ini ada qiraah, ada langgam, ada dialek. Ke Andalusia itu qiraah Quran itu berubah. Kalau kita baca wadduha wal-laili idza saja, di Andalusia berubah qiraah. Wadduha wal-laili idza saja. Ada yang marah? Enggak ada. Qiraah, ada langgam, ada dialek. Quran sampai ke seluruh manca dunia, termasuk di wilayah Nusantara. Pertama sekali Quran di mana? Sampai ke Sumatera Barat, daerah Ulakan, dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin ini murid daripada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili Al-Pansuri. Al-Singkili Al-Pansuri ini penasihat utama kerajaan Narasingah, ulama besar di negeri Pasai, gurunya Syekh Ahmad Kusasi dan Ahmad Kunani. Coba bayangkan, Quran sampai ke Sumatera Barat, daerah Pariaman Ulakan. Dulu orang Minang tak pandai baca Quran, walaupun ada 2 imam besar di Masjidil Haram. Orang Minang tak pandai baca Quran. Kenapa? Dialek muncung orang Minang tidak bisa baca Quran. Langgam orang Minang ini tidak bisa baca Quran, tidak pas. Belum bisa, orang Minang tidak pandai baca Quran. Makanya biasa saja orang Minang dulu-dulu tidak pandai baca Quran. Lakanud tidak bisa. Yang keluar di mulut orang Minang lakanui Muhammad. Tapi pernahkah kita berdebat? Tidak. Quran sampai tanah Jawa dibaca oleh orang Jawa. Maaf, orang Jawa itu tidak punya grammar, tidak punya tata cara wono coroko, tata bahasa tidak ada, huruf ain itu tidak ada, yang ada ngo. Tidak ada. Beda, orang Jawa tidak punya wono coroko huruf ain, yang ada ngo. Makanya orang Jawa dulu kalau pelosok dulu baca Quran tidak betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak bisa. Yang keluar tuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi pernahkah kita berbantah-bantahan? Tidak, dita'arufu. Barulah setelah itu muncul satu ilmu, satu buku. Apa bukunya? At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Barulah orang bisa baca Quran. Baru orang bisa baca Quran. Dulu tidak pandai orang baca Quran, sekarang baru bisa baca Quran, dita'arufu. Jadi Quran saja turunnya seperti itu. Sama dengan kita hari ini. Makanya tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi perselisihan di antara kita. Orang kalau tahu sejarah, mereka tidak akan berdebat. Kalau dia tahu sejarah kodifikasi Quran, dia tidak akan berdebat, biasa-biasa saja. Mohon maaf, ada teman saya tahsin, 3 tahun tahsin, Al-Fatihah tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena giginya habis sebelah sini semuanya, tidak bisa fasih baca Quran. Akhirnya dia ngamuk, keluar dari tempat pengajiannya. Apa katanya? Ustadz, katanya, Ustadz pernah nonton film Rhoma Irama? Pernah, saya bilang. Ustadz pernah dengar Rhoma Irama bilang nama Hani? Ya, yang bisa menyebut Hani dengan fasih itu hanya Rhoma Irama saja. Kita ini bukan orang Arab, tidak akan bisa sefasih orang Arab. Makanya dita'arufu, saling memahami. Tahsin kita baru hari ini, liko kita baru hari ini. Quran sudah lama turun, barulah kita bisa baca Quran. Dita'arufu, kita saling memahami. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Sivitas Akademika. Karena kita tak lama di kehidupan dunia, berbuatlah yang terbaik di kehidupan dunia. Dan kita tak tahu di mana Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Boleh jadi amalan kita yang besar tidak diterima oleh Allah karena ada ujub, takabur, hasad, riya, dengki di sana. Tapi boleh jadi amalan-amalan kecil yang menjadi penyebab Allah masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, saya ingatkan kepada kita bersama, maaf, yang paling penting, iblis kalau disuruh dia menghafal silsilah Nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, di luar kepala. Karena iblis mengetahui setiap kelahiran para Nabi. Iblis kalau disuruh hafal Quran, jangan khawatir. Iblis hafal Quran, hafal Taurat, hafal Zabur, hafal Injil, hafal Suhuf. Bahkan kata ulama, iblis mengetahui asbabun nuzul, sebab ayat itu diturunkan. Kenapa? Karena iblis mengetahui setiap ayat yang diturunkan. Tapi kenapa iblis tidak menjadi kekasih Allah? Kenapa iblis tidak dicintai Allah? Karena dalam diri iblis ada satu sifat, sifat itu paling dibenci Allah. Apa sifatnya? Ana khairu minkum, saya lebih baik dari dia. Merasa paling baik, merasa paling hebat,
merasa paling pintar, merasa paling wah, merasa paling paham, merasa paling indah bacaan Qur'annya, merasa paling banyak hafalannya. Ana khairu minkum, apa bedanya kita dengan iblis? Maka oleh karena itu, berbuatlah yang terbaik di kehidupan dunia ini. Merasa soleh adalah sebuah kesalahan, merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita jadi orang yang baik. Tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke mulut manusia yang tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padi yang kita tanam belum tentu akan tumbuh, apalagi padi tak pernah kita tanam. Kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang beribadah belum tentu akan selamat, apalagi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali sebelum meninggal dunia dia berpesan, apa katanya? Wahai manusia, ketika engkau dilahirkan engkau menangis, walaupun ayah dan ibumu tertawa ketika engkau dilahirkan. Oleh karena itu, betulkan iman, perbaikilah amal, agar kelak engkau besok bisa tertawa di saat ayah dan ibumu menangis di hari-hari kematianmu. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin mati sebagai seorang syuhada. Kita ingin mati dalam puncak perjuangan agama yang tertinggi. Semoga Allah kabulkan keinginan kita. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya mohon izin dan mohon pamit serta mohon undur diri kepada seluruh sivitas akademika. Saya berpesan kepada kita yang berada di kampus ini adalah ujung tombak untuk perubahan generasi selanjutnya. Jika kampus saja tidak lagi bisa memberikan kontribusi yang terbaik, maka kemana alamat akan kita hadapkan generasi-generasi kita yang akan datang? Sekali lagi saya ingatkan kepada kita bersama, kita memang hidup di kehidupan dunia. Kadang susah, kadang senang, kadang ada tawa, kadang ada canda, dan kadang ada tetesan air mata. Tapi itulah dimensi kehidupan ini. Mudah-mudahan setiap tawa, setiap dimensi kehidupan termasuk air mata, Allah hitung semuanya sebagai amal ibadah kita. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.